Halo Mamboholik, balik lagi nih bareng Babang Mambo. Setelah kemarin Babang Mambo membahas soal makanan India, kali ini kita akan pergi ke Yunani. Namun tidak akan membahas soal makanan di sana ya guys. Tapi Babang Mambo akan membahas makhluk mitologi Yunani yang sangat terkenal dan menyeramkan. Silakan duduk santai, siapin camilannya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya jika kamu suka dengan informasi yang ada di belahan dunia. Karena Babang Mambo sudah siapkan 7 makhluk mitologi Yunani yang sudah Babang Mambo rangkum. Kisah-kisah mitologi memang selalu menarik untuk diikuti. Tidak hanya memiliki cerita yang seru, kisah-kisah kuno tentang pahlawan atau dewa-dewi juga selalu memiliki daya tarik tersendiri. Belum lagi cerita tentang monster-monster yang menyeramkan. Istilah mitologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu mitos dan logos. Mitos berarti kisah atau legenda, sedangkan logos berarti penuturan. Istilah tersebut telah dipakai sejak abad ke-15. Di masa sekarang, mitologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng suci mengenai kehidupan dewa dan dewi dan makhluk halus di suatu kebudayaan. Nah, kali ini Babang Mambo akan membahas dan mengenal lebih jauh tentang mitologi Yunani, dari raksasa bermata 1 hingga anjing berkepala 3. Berikut 7 makhluk mitologi Yunani yang menyeramkan. Centaurus adalah makhluk mitologi Yunani dengan kepala, lengan, dan torso berupa manusia. Namun ia memiliki kaki-kaki dan tubuh seekor kuda. Dalam mitologi Yunani, Centaurus terkenal tentang usahanya menghasut pertarungan dengan bangsa Lapith. Di suatu hari dalam upacara pernikahan Hippodamia dengan Pirithous yang merupakan seorang raja Lapithae, para Centaurus datang dan mengacaukan pernikahan tersebut, lalu berusaha menculik wanita Lapith. Centaurus paling terkenal di mitologi Yunani adalah Centaurus Chiron. Ia terkenal akan kecerdasan dan kemampuan medisnya, sangat berlawanan dengan sifat umum yang dimiliki Centaurus. Pada umumnya suka kekerasan dan minum minuman keras secara berlebihan. Cerberus adalah iblis anjing besar berkepala 3 yang menjaga pintu masuk dunia bawah. Dengan adanya anjing penjaga ini, siapapun yang telah menyeberangi sungai Styx tidak akan bisa kabur. Cerberus juga merupakan anjing penjaga setia milik Het, dewa dunia bawah. Cerberus suka makan daging seseorang yang masih hidup. Untuk itu ia akan membiarkan arwah seseorang yang telah meninggal untuk lewat, tapi akan memakan siapa saja yang masih hidup dan berusaha mendekatinya. Kepala 3 Cerberus melambangkan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Meski menurut versi yang lain, 3 kepala ini melambangkan masa muda, masa dewasa, dan masa tua. Cerberus paling dikenal dalam kisah tugas Hercules. Dalam tugasnya yang ke-12, sekaligus yang terakhir, Hercules harus masuk ke dunia bawah, bergulat dengan Cerberus tanpa senjata, kemudian membawanya ke dunia manusia hidup-hidup dan memberikannya pada Raja Eurystheus. Siren adalah makhluk wanita yang memikat para pelaut dengan suara dan musik mereka yang indah, sehingga para pelaut itu menabrak garis pantai yang berbatu lalu kemudian tenggelam. Siren biasanya digambarkan sebagai burung berkepala wanita. Di awal seni Yunani, siren digambarkan sebagai seekor burung dengan kepala yang sangat besar, berbulu, serta kaki bersisik. Namun ia kemudian digambarkan sebagai wanita tanpa sayap, dengan kaki dari burung dan terlihat memainkan alat musik terutama harpa.
Selain dari wujud makhluk tersebut, konon siren juga ada yang berwujud putri duyung. Kata siren song atau lagu siren kini memiliki arti sebuah godaan yang sulit ditolak. Namun jika dilakukan akan membawa hal buruk. Beberapa penulis menunjukkan bahwa siren adalah sosok kanibal. Sedangkan yang lain berpendapat bahwa mereka membuat para pelaut mati kelaparan, tidak bisa makan atau pergi karena begitu terpesona. Jika kamu penasaran seperti apa alunan siren song, silakan dengarkan berikut ini. Pegasus adalah kuda putih bersayap di mitologi Yunani. Kuda ini adalah keturunan dari Medusa dan Poseidon. Menurut legenda, sebuah mata air akan muncul setiap kali Pegasus menerapkan kakinya di tanah. Pegasus banyak terlihat di gerabah, lukisan, dan patung Yunani pada masa Renaissance karena dianggap sebagai simbol puisi dan inspirasi. Pegasus adalah saudara dari Chrysaor dan ia lahir ketika ibunya dimutilasi oleh Perseus. Setelah kelahirannya, ia naik ke surga dan mengabdi pada dewa Zeus, raja dari segala dewa. Zeus kemudian menugaskannya untuk membawa petir dan kilat dari Olympus. Selain itu, ia juga membawa Bellerophon, seorang pahlawan Yunani, untuk menaikinya dalam pertarungan melawan Chimera. Setelah kematiannya, Dewa Zeus mengubah Pegasus menjadi formasi bintang Pegasus dan meletakkannya di langit. Chimera adalah monster liar dengan nafas api. Ia memiliki tubuh dan kepala singa serta ekor ular. Ia juga memiliki kepala kambing yang muncul di bagian belakang tubuhnya. Kata Chimera digunakan untuk menjelaskan makhluk mitologi atau fiksi dengan bagian-bagian tubuh yang diambil dari berbagai macam jenis binatang. Kata ini digunakan untuk menjelaskan konsep imajinatif dan tidak masuk akal. Kemunculan Chimera paling awal yang tidak pernah tercatat ada dalam cerita Iliad. Binatang ini biasanya ditampilkan sebagai seorang betina dan sebagai sosok yang melahirkan Sphinx dan singa Nemean. Chimera adalah anak dari Typhon dan Echidna, serta saudara dari monster seperti Cerberus dan Hydra. Monster ini dikenal dalam pertempuran legendarisnya dengan Bellerophon dan Pegasus. Hydra adalah monster air mirip ular besar dengan banyak kepala dan racun yang sangat kuat hingga nafasnya saja mampu menewaskan manusia. Darahnya juga sangat beracun hingga bekasnya saja juga mematikan. Pujangga Yunani kuno mengatakan bahwa Hydra memiliki kepala yang lebih banyak dari yang bisa dilukis oleh pelukis. Monster ini bisa meregenerasi kepalanya setiap kali kepalanya dipenggal. Setiap satu kepalanya ditebas, maka dua lagi akan beregenerasi di tempat kepalanya yang hilang. Sarang Hydra ada di Danau Lerna yang terletak di bagian kuno Peloponnese.
Hydra mengintai di gua bawah air yang dikatakan sebagai pintu masuk dunia bawah. Hydra adalah monster kedua yang harus dihadapi Hercules dalam 12 tugasnya. Menyadari bahwa pukulan biasa tidak berguna untuk mengalahkan Hydra, Hercules membuat rencana. Ia memenggal satu kepala Hydra dan membakar sisa bekas lukanya, sehingga Hydra tidak bisa memunculkan kepalanya lagi. Dengan taktik ini, ia bisa memenggal semua kepala Hydra dan membunuhnya. Griffin adalah makhluk dalam legenda dengan tubuh, ekor, dan kaki belakang dari singa, serta kepala, sayap, dan kaki depan dari burung elang. Karena terbentuk dari dua makhluk agung, yakni Raja Binatang Buas dan Raja Para Burung, Griffin dianggap memiliki kecerdasan dan keagungan yang sangat tinggi. Di zaman dulu, Griffin dianggap sebagai simbol kekuatan agung dan sebagai penjaga keagungan. Hippogriff memiliki kesamaan fisik dan sikap dengan Griffin. Hippogriff digambarkan sebagai keturunan dari Griffin jantan dengan kuda betina. Karena inilah mereka punya sifat yang lembut dan lebih mudah untuk dijinakkan. Di zaman dulu, kesatria naik Hippogriff dalam peperangan. Itulah 7 makhluk mitologi Yunani yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tentu saja karena makhluk-makhluk ini memang hanya mitos belaka. Masih banyak makhluk mitologi Yunani yang lain yang belum Babang Mambo bahas. Nah, menurutmu makhluk mana nih yang paling menarik? Silahkan berkomentar ya. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian jika kalian suka dengan konten seperti ini. Share juga di media sosial kalian agar orang lain tahu apa yang kamu tahu. Dan bagi kamu yang belum nonton video yang lain, silahkan tonton di playlist ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.